Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, pada kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Dampak Digitalisasi pada Praktik Akuntansi. Sebelum memulai presentasi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kia Kurnia dari kelas AK C1 2022 dengan NIM 2222100059. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya dengan diawali latar belakang masalah. Saat ini, dunia hidup di masa era digital atau sering disebut digitalisasi. Era di mana semua aktivitas yang dilakukan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Digitalisasi muncul untuk menggambarkan teknologi masa lalu menjadi lebih modern dan lebih praktis. Perkembangan digitalisasi sangatlah cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Ada beberapa perkembangan dalam dunia digital, yaitu dalam bidang komunikasi, aplikasi untuk berbisnis, finansial teknologi, dan e-commerce. Penggunaan aplikasi digital juga dapat meningkatkan efisiensi karyawan dan perusahaan jika memiliki sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi yang diterapkan pada perusahaannya. Contohnya seperti menerapkan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan pembukuan dengan kapasitas yang cukup untuk melakukan aktivitas kerja berbasis internet. Alur kerja yang mereka lalui menjadi efisien secara material dan intermaterial. Menurut Syagian 2007, semakin tinggi tingkat produktivitas yang dihasilkan menunjukkan semakin tinggi efektivitas pegawai dalam bekerja. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana digitalisasi mempengaruhi proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh akuntan dalam mengadopsi teknologi digital? Kemudian bagaimana digitalisasi meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam praktik akuntansi? Dan apa sih tujuan penelitian ini? Yaitu menganalisis dampak digitalisasi terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh akuntan dalam mengadopsi teknologi digital. Yang terakhir, mengevaluasi peningkatan akurasi dan efisiensi dalam praktik akuntansi akibat digitalisasi. Adapun manfaat penelitian ini yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana digitalisasi mempengaruhi praktik akuntansi dan juga menyediakan rekomendasi bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta menambah literatur akademik mengenai dampak teknologi terhadap akuntansi. Kemudian kajian teori. Tonggak sejarah akuntansi dimulai sejak tahun 1494, yaitu ketika Luca Pacioli memperkenalkan sistem double entry bookkeeping. Akan tetapi praktik akuntansi sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum itu. Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave menyatakan bahwa pada tahun 8000 sebelum Masehi yang menyatakan sebagai masa bercocok tanam, orang sudah mengenal teknologi, informasi, dan akuntansi. Noviari 2007. Kajian teori dalam kuliah umumnya, Dwi Martani menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang baru akan menciptakan suatu kenormalan standar baru dan keseimbangan baru. Martani 2018. Perkembangan teknologi akan mengubah bisnis dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan atas bisnis, banyak aset yang akan berubah teknologi. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis. Tidak banyak SDM termasuk staf akuntansi. Yang ketiga, pembuatan dan pengembangan perusahaan baru berbasis virtual office atau virtual shop. Keempat, cara menjual produk dan jasa melalui online marketplace. Ada pula penelitian terdahulu.
Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak yang luas dan kompleks pada praktik akuntansi. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh, tantangan baru juga muncul yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari para profesional akuntansi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dan implikasi dari perubahan ini di dalam konteks yang lebih luas. Ada penelitian pertama, Nurul Fauziah 2022, dalam penelitiannya yang berjudul Efek Digitalisasi Terhadap Akuntansi Manajemen. Penelitian kedua dari Lumban Batu, MJ, dan Marpaung AN 2024, dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Praktik Akuntansi. Metodologi penelitian. Salah satunya ada metodologi kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian ini tidak menggunakan data-data yang berasal dari angka-angka, melainkan data yang berasal dari kata-kata dan juga berasal dari gambar-gambar yang ada. Metode ini sebenarnya lebih fokus untuk memahami maksud dari kata di dalam teori-teori yang sudah mereka dapatkan, dan tentunya di dalam kata-kata ini memiliki suatu kebenaran yang dapat membantu dalam suatu proses penelitian. Maka dari itu, di dalam proposal ini menggunakan metode kualitatif. Selain mudah mendapatkan informasi, metode ini juga dapat diterapkan di dalam penulisan ini. Hasil penelitian ini bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Di 2016, total populasi mencapai angka 259,1 juta. Sedangkan di tahun 2021 menjadi 2.704,9 juta. Pengguna internet aktif di 2016 adalah 8,1 juta. Sedangkan di 2021 menjadi sangat naik di angka 345,3 juta. Pengguna media di 2016 banyak 79 juta, kemudian di 2021 sangat tinggi sekali menjadi 170 juta. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan dalam perkembangan digitalisasi. Dari perkembangan tersebut akan memunculkan nilai-nilai baru. Secara tidak sadar, digitalisasi itu sangat berdampak dalam kehidupan. Tetapi dampak tersebut tidak selalu baik, ada juga kecaman dari meningkatnya digitalisasi. Yang pertama ada dampak positif munculnya digitalisasi di kehidupan, yaitu sangat cepatnya penyebaran informasi, bahkan bisa dalam hitungan detik atau menit. Mudahnya pencarian informasi, meningkatnya SDM karena mudahnya melakukan edukasi, muncul banyak inovasi untuk mempermudah pekerjaan. Pembelajaran juga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum, dan juga adanya perkembangan e-bisnis yang sangat cepat. Kemudian selain dampak positif, ada juga ancaman yang muncul karena perkembangan digitalisasi. Ancaman tersebut yaitu munculnya rasa malas intelektual yang akhirnya melakukan plagiarisme karena mudahnya mendapat informasi. Menurunkan tingkat konsentrasi, cenderung memilih sesuatu yang serba instan. Jika dilihat dari tabel 1, bisa disimpulkan bahwa digitalisasi bergerak dengan tempo yang sangat cepat. Maka dari itu, digitalisasi harus bisa dikuasai. Pembahasan mengenai teknologi. Adopsi teknologi 5G pada peralatan telekomunikasi, akses internet berkecepatan gigabyte, serta konektivitas manusia dan perangkat keras melalui Internet of Things atau Internet of People akan mengubah peran akuntan yang akan digantikan oleh robotika dan AI atau Artificial Intelligence dalam menjalankan tugas utamanya, seperti mencatat transaksi, memproses transaksi, dan menganalisis data. Efisiensi dan efektivitas kerja tidak diragukan lagi. Sudah pasti meningkat dengan pola manajemen diri yang mendasar bagi para akuntan ini. Dan efeknya langsung terlihat
atau real time karena didukung oleh proses manajemen keuangan yang standar dan desain sistem informasi yang berstandarisasi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan. Perusahaan generasi keempat, hal ini banyak diterima oleh para pelaku bisnis. Konsekuensinya, memahami metode analisis data, mengetahui perkembangan teknologi informasi, dan memperbarui filosofi kepemimpinan menjadi kompetensi krusial berikutnya bagi akuntan. Kemudian Roger Leonard Barrett dan Catherine Chris mengutip 4 tindakan yang harus dilakukan akuntan untuk mempersiapkan revolusi industri 4.0 dalam edisi Desember 2016 Majalah Akuntansi dan Bisnis Internasional, yaitu kesadaran munculnya kemungkinan atau peluang baru sebagai akibat dari revolusi industri. Kesempatan ini muncul dengan sendirinya untuk membangun perusahaan baru, tidak seperti yang lain. Kemudian pendidikan untuk menerapkan akuntansi real time untuk semua divisi dan organisasi perusahaan termasuk pemegang saham, regulator, pemerintah, dan pendidik harus dapat merancang kurikulum yang relevan yang memperhitungkan perkembangan baru dalam konektivitas digital. Contohnya termasuk pelatihan coding, manajemen informasi antara program dan platform, dan implementasi akuntansi real time. Kemudian ada pengembangan profesi. Kami dapat meningkatkan kinerja profesi akuntansi dan program-program yang mendukung pengembangannya dengan melakukan latihan presentasi online dan tatap muka, serta memeriksa pengaruhnya terhadap kemampuan profesi akuntansi di masa depan. Yang terakhir ada penerapan standar yang ketat. Sangat penting bagi akuntan untuk melakukan kontrol sebanyak mungkin pada data yang mereka hasilkan untuk menjamin bahwa data dan informasi akuntansi disimpan dengan benar. Insinyur sering bertugas mengumpulkan data atau informasi fisik, sehingga harus ada hubungan kerja yang baik antara akuntan dan insinyur dalam revolusi industri keempat. Nah, tiba pada kesimpulan yang kita dapat. Yang pertama adalah digitalisasi telah secara signifikan meningkatkan efisiensi proses akuntansi melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, memungkinkan akuntan untuk fokus pada analisis dan pengambilan keputusan strategis. Penggunaan perangkat lunak akuntansi modern membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi laporan keuangan berkat fitur verifikasi dan pemantauan otomatis. Kemudian meskipun ada banyak manfaat digitalisasi juga membawa tantangan terkait keamanan data, termasuk resiko kebocoran informasi dan serangan siber yang memerlukan investasi dalam sistem keamanan yang kuat. Yang terakhir ada penelitian menunjukkan bahwa dampak digitalisasi pada praktik akuntansi bersifat luas dan kompleks, memerlukan penyesuaian terus-menerus dalam keterampilan, teknologi, dan strategi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dampak digitalisasi pada praktik akuntansi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.